Mana ya? Gue bingung sih harus mulai dari mana. Mungkin gue mulai dari gini aja ya. Jangan pernah kalian ngelanggar SOP yang udah kalian tetapin. Entah di dalam dunia kerja ataupun dunia dagang, usaha, apapun itulah. Kalau udah jadi SOP, ya udah ikutin aja itu SOP-nya. Nah, ini ada hubungannya sama kenapa barang gue bisa telat sampai selama ini. Kurang lebih juga ada kesalahan gue, yaitu karena gue kompromi sama yang namanya SOP yang udah gue tetapin sendiri. Gimana ya, gue tuh prinsip gue itu kalau sesuatu barang ataupun jasa yang lebih murah itu pasti ada kurangnya. Ada kurangnya ya, gue nggak bilang sesuatu yang murah itu tuh udah pasti jelek, enggak. Tapi kalau dibandingin sama yang lebih harganya lebih tinggi, 90% atau bisa dibilang 100% itu yang harga yang lebih tinggi itu pasti lebih banyak kelebihannya. Sedangkan harga yang lebih murah itu lebih banyak kurangnya. Contohnya nih kayak ekspedisi kali ini nih. Kenapa kali ini gue bisa pilih ekspedisi yang pengirimannya telat kayak begini? Sebelumnya itu tuh gue nggak pakai ekspedisi dia, gue nggak pakai ekspedisi yang ini. Sebelumnya gue pakai ekspedisi yang lebih mahal, pengirimannya tuh lebih cepat. Dijanji ke ini ya, ekspedisi yang dulu ya yang gue pakai sebelum ini tuh dijanjiinnya 7 hari barang selesai. Dan biasanya tuh di hari ke-5 atau hari ke-6 itu tuh barang tuh udah selesai, bisa dikirim. Sedangkan yang sekarang gue pakai ini udah dijanjiin berhari-hari nggak selesai-selesai, dan ini hampir 1 bulan. Pasti kan kalian nanya, lagian kenapa pilih yang ini? Nah, lagi-lagi ini adalah SOP yang gue langgar. Gue lebih memilih cari harga yang lebih murah dibanding gue pakai langganan ekspedisi yang dulu itu yang lebih mahal. Semua tuh bermula dari chat ini nih, yang gue kasih tampilin screenshotnya ya. Nah, dia ini ngechat gini kan. Ya udahlah, gue berbaik hati, maksudnya gue mau bagi cuan juga ke ekspedisi lain kan. Oke, ini pertama gue ngirim itu kamera 360. Set, waktu itu gue kirim tuh pas Februari, bertepatan sama Imlek. Dia bilang, Pak, barang ada keterlambatan karena bentrok sama hari raya Imlek. Oke, itu telat sekitar 3 atau 4 hari, masih oke lah. Ya udah, gue toleransi lah, siapa tahu di pengiriman berikutnya dia bisa lebih baik gitu kan, ekspektasi gua harusnya kan gitu. Pengiriman kedua nih bukan kamera tapi ya barang dagangan gue ini, bukan yang sekarang ya. Pengiriman kedua telat lagi, alasannya karena pandemi katanya, pesawat agak delay. Ini telatnya nih udah 7-10 hari nih. Di situ gue udah marah-marah. Dia cuma bilang maaf doang gitu kan. Dan yang ketiga ini yang paling parah. Telatnya hampir 1 bulan. Coba, gue kirim barang itu dari tanggal 15, sedangkan 15 Maret ya. Sedangkan sekarang ini minggu depan ini tuh udah 15 April. Gimana? Udah hampir 1 bulan gue datangin barang, tapi barangnya nggak datang. Lalu gue tanya dong, ini masalahnya tuh udah di mana? Kenapa bisa telatnya sampai separah ini? Dan ternyata di dalam kargo pengiriman itu kan gak cuma gue doang, tapi ada beberapa barang-barang orang lain yang ikut ngirim kan. Di situ diketemuin ada produk kosmetik berbentuknya bubuk. Dan buat info aja untuk kalian, kalau barang-barang kosmetik atau berbentuknya bubuk, kosmetik lah, itu nggak bisa sembarangan buat kalian datangin dari luar ke sini, karena itu kan menyangkut kesehatan.
dia harus lewat Bepom atau gimana, teknisnya gue sih kurang ngerti. Intinya gitu, diketemuin barang kosmetik gitulah. Harusnya sebelum dia ngirim barang, sebelum dia terbangin itu barang ke Indonesia, itu harusnya dia cek dong. Nggak bisa cuma sekedar lu tanya, gue ngirim apa, gue jawab, terus lu percaya aja, itu kan nggak bisa. Misalkan gue bilang gue kirim kamera atau dalamnya yang lain, ayo. Nah ini nih yang dia lalai, dia nggak ngecek. Alasannya adalah takut barang nggak original lagi katanya. Ya nggak bisa begitu dong, ini kan prosedur yang harus dijalanin. Kalau barang-barang ketemu barang lain yang ilegal, ayo gimana? Ngapain juga lu tanya di awal gua ngirim apa, kalau nyatanya nggak lu cek sama sekali, bener nggak? Nah dari situ mulai bermasalah, ketahan di bea cukai, ngurusin, nggak tau lah mereka ngurusin prosedurnya bagaimana. Yang pasti satu rombongan itu ketahan, termasuk salah satunya di situ ada barang gue. Nah dari situlah semua keterlambatan itu. Jadi lewat video ini gue cuman mau kasih tahu aja kenapa barang ini bisa telat, dan gue mau minta maaf, sorry banget buat kalian semua yang udah ikut pre-order. Ini bener-bener di luar ekspektasi, dan gue ini bener-bener kapok, bener-bener sekapok-kapoknya gue deh pakai jasa ekspedisi yang ini lagi ya. Nama ekspedisinya mungkin gue tutup, nggak gue sebut. Cuman kalau sampai minggu depan tanggal 15 apa yang dia janjiin itu nggak selesai, mungkin akan gue buka namanya. Bukan maksudnya menjelekan, tapi ini review gue, pengalaman gue menggunakan sesuatu itu review, bukan menjelek-jelekan. Kalau sesuatu yang bagus, gue pasti jujur bilang bagus kok. Barangnya jelek, gue akan bilang jelek. Kelebihannya gimana, kekurangannya semua akan gue kasih tahu secara jujur. Dan gue mau coba berterima kasih untuk kalian yang udah setia, yang mau nunggu. Semoga barangnya bisa cepat selesai dan barangnya bisa segera gue kirim ke alamat kalian. Gue sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan barang ini. Kurang lebih begitu yang mau gue sampaikan, dan juga di situ ada kesalahan gue karena gue udah kompromi sama SOP yang udah gue tetapin sendiri. Oke, kayaknya segitu aja video gue biar nggak kepanjangan. Gue harap kalian mengerti kenapa ini semua telat. Gue benar-benar maaf. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.